Halo, saya mencari jodoh nih. Saya berusaha semaksimal mungkin membuka hati saya untuk menerima pasangan. Halo guys, selamat datang di channel @apocalypse11. Jangan lupa subscribe ya. Kita langsung gas. Kali ini kita akan update kabar seleb Ira Maya Sopha. Siapa angkatannya Ira Maya Sopha? Dia sudah berkarir di dunia entertainment dari tahun 76 guys. Oke, tanpa panjang lebar, ini adalah update kabar dari Ira Maya Sopha. Gas. Karena kita pun hidup kalau tidak ada perjuangan, lebih baik jangan hidup, katanya orang. Ya, kita meniti proses pencapaiannya adalah hal yang patut kita hargai. Itu selalu prinsip dalam hidup mama. Sampai sekarang alhamdulillah pelan-pelan semenjak pasca pandemi ya, kita ya pasca pandemi semuanya kan banyak tiarap, banyak kegiatan. Mama masih dikasih kesempatan bikin baju, jualan baju online. Mama tidak malu jualan baju online. Mama juga menawarkan tas dan sebagainya. Yang penting adalah halal dan bermanfaat bagi keluarga. Mama udah punya cucu belum sih? Belum. Ada mau ngasih mama cucu? Belum. Anak-anak mama itu kalau ditanya siapa yang udah mau nikah, terus hilang satu-satu bas gitu ya. Tapi cucu dari keluarga, cucu dari ponakan-ponakan pasti udah ada. Ini panggilnya mau Oma Maya atau Nena Maya. Gitu. Tapi sama mantan suami itu masih komunikasi? Baik. Hai Mas Ari, hai Lala, dipanggil satu-satu. Pak, ditanyain kita hubungannya baik nggak? Nah, kalau Ibu Lala itu istrinya Mas Ari, kami selalu baik. Saya dengan anak-anak memberikan penghargaan yang luar biasa untuk istri dari mantan suami saya, ya Ibu Lala bagus banget, baik banget, sayang sama anak-anaknya, dan saya juga berterima kasih. Saya punya 2 anak lagi tambahan dari mereka. Jadi senang banget kita keluarga besar. Semoga kita semua sehat ya, kita semua yang anak ya. Tapi dia mantan suami turut andil nggak sih dalam parenting? Coba tanya sama anak-anak siapa yang paling rame tuh ngobrol gitu ya. Ngobrol. Jadi kalau sama papahnya kita ada 2 versi. Mau belajar tentang bisnis, mau belajar tentang hidup yang keras dan sebagainya. Bisa juga dengan papahnya. Karena saya dengan papahnya anak-anak itu dari kecil sudah membiasakan anak untuk melakukan sistem open management. Kami melatih mereka, walaupun mereka masih bayi-bayi, kecil-kecil itu, kita sudah belajar bagaimana cara tentang manajemen waktu, menghargai, terus menekankan tentang etika dan lain sebagainya. Alhamdulillah saat ini terus diterapkan, termasuk kepada anak-anaknya Mas Ari dengan Lala. Jadi bersyukur banget deh gitu sampai sekarang. Mama Ira ada keinginan nggak sih untuk cari pasangan lagi nih buat nemenin masa tua? Halo, saya mencari jodoh nih. Saya berusaha semaksimal mungkin membuka hati saya untuk menerima pasangan hidup saya, tidak neko-deko. Insya Allah satu agama, ya, sayang pada anak-anak, terima saya apa adanya, dan juga bukan apa adanya terus tiba-tiba ngebulet aja apa adanya, tidak. Tapi di sini perlu namanya keseimbangan, balance. Karena pada saat sudah masuki usia seperti Mama Ira, yang kita cari adalah pasangan, in real pasangan. Kita perlu teman untuk bergandengan tangan, kita perlu saling mendoakan, memimpin anak-anak dalam kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan di luar sana saya masih punya sisa jodoh, gitu ya. Tapi beli 1 dapat 4. Bagaimana? Sejauh ini ada yang deketin nggak sih, Ma? Nggak ada yang mau deketin Mama katanya. Nggak ada yang Mama ditanya Mama Ira punya pacar, belum punya pacar, cariin dong. Kalau anak-anak sendiri pengen sosok ayah lagi ya, seperti apa? Alhamdulillah anak-anak saya ya, mungkin karena mereka udah besar-besar kali ya. Jadi mereka selalu memberikan bukan malah menutupi, tidak, tapi memberikan ruang gerak sama mamanya gitu. Mam, you okay? Pertama tanya gitu, Mama sehat. Karena kami jarang ketemu, udah sibuk semuanya kan, sibuk kerja, kuliah, ini itu segala macam. Sempat jauh juga karena mereka di luar negeri kan. I'm okay, Mam tidak mau berusaha gitu, mau cari teman hidup gitu kan. Malah mereka oke. Tapi yang paling penting adalah yang bisa membahagiakan anak-anak, itu prinsip hidup saya. Jadi kalau bisa menerima saya, tapi tidak bisa menerima anak-anak saya memilih untuk sendiri. Gitu. Karena buat saya tidak ada bekas anak. Anak adalah segalanya. Dan saya alhamdulillah bersyukur lagi, terima kasih ya Allah, anak-anak saya luar biasa, saya merasa nyaman dan bahagia bersama mereka sampai sekarang. Mungkin ada anak yang kuliah di luar juga, terus di
Jadi juga mungkin metode pendidikannya yang mau terapkan seperti apa sih Oke, kepada anak-anak? gini, ada rumusnya sih sebetulnya. Rumus yang pertama adalah percaya. Jadi memberikan anak-anak kepercayaan itu penting saat ini. Karena kalau kita tidak bisa memberikan kepercayaan pada mereka, ibunya atau bapaknya atau orang tua akan merasa susah. Kenapa? Anak-anak lebih pintar dibandingkan zaman kita dulu, ya zaman ini. Kalau kamu manggu tahu kalau masih muda ya. Oke, zaman kita dulu tuh semuanya teratur terarah, tapi anak sekarang lebih pintar, lebih luas wawasannya, lebih canggih masalah IT. Kalau kita tidak memberikan kepercayaan kepada mereka, nanti yang akan susah adalah kita. Kenapa kita tidak merangkul mereka menjadi teman as a good friend? Ya, jadi put my shoe on their shoe, sehingga pada akhirnya mama tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka. Begitu kita memberikan kepercayaan kepada mereka, selama mereka juga melakukan satu bentuk in return-nya, yaitu adalah minimal komunikasi sama orang tua, ya, menyapa orang tua, menjambangi orang tua, dan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, terus melanjutkan prestasi kuliah. Saya rasa semuanya oke. Mama melepas 2 anak yang semuanya hidup di luar negeri dalam jangka waktu lama. Nah ini buat mama tidak gampang. Sudah jelas perjuangan dan doa, ya kan, belum materi dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah mama bangga dengan anak-anak mama karena mereka mempercayai dengan kata yang namanya trust. Gitu. Mungkin kehidupan di luar sempat anak-anak kami sempat daily worker juga nggak di sana juga atau seperti apa? Mereka nggak mau cerita, tapi yang saya tahu persis mereka tidak pernah menyusahkan orang tuanya. Itu Devara sama Kayla sampai detik ini tidak pernah sama sekali menyusahkan orang tuanya. Kalaupun anak-anak saya bekerja dalam konteks memenuhi kehidupan mereka, kita semua tidak boleh tutup mata. Tidak ada anak yang tidak ingin membahagiakan orang tua, dan begitu sebaiknya. Kalau mereka tahu orang tuanya sedang susah dan mereka mempunyai satu langkah positif untuk hidup mereka, ya, entah itu bekerja, entah itu mencari nafkah, selama halal dan positif, sudah pasti didukung sama mama. Name it, sebutin, mau jadi apa? Apakah dia cuma mau bekerja sebagai waitress, apakah dia yang paling penting adalah kamu melakukan dengan hati, kamu melakukan dengan bismillah, kamu melakukan dengan kejujuran, kamu melakukan dengan hal kebaikan. Itu insya Allah akan berbaik, ya, akan kembali dengan baiknya, gitu. Tapi mama sangat bangga dengan mereka. Oke, mau nanya dikit nih tentang bisnisnya nih. Ya. Menurut Mama nih, bisnis sama jadi artis, mendingan mana sih? Bisnis dengan artis gak bisa dipisahin dari jadi mama saya. Karena kalau jadi artis mama sejak tahun 76 mama sudah diizinkan orang tua saya dan keluarga besar untuk menjadi milik masyarakat. Jadi begitu saya siap diterjunkan pada masa usia itu masih sekitar 8 tahun, disitulah mama mulai melakukan kesiapan, ya kan, persiapan mental, bagaimana reaksi, opini dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah orang tua saya menanamkan etika pergaulan, bersikap baik dan lain sebagainya, keramah tamahan, ya, itu tidak pernah hilang. Kalau bisnis kita harus melakukan sesuatu, tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Karena buat mama saat ini, ya, kalau sekarang ini kalau kalian lihat kalau di IG mama tuh, ya, nggak apa-apa mas sebutin ya, IG mama tuh Apparel 291K, itu usaha mama clothing line, APPAREL 291K. Itu kalian lihat di sana adalah murni hasil desain mama sama manajer mama, partner kerja mama. Ya, di situ ada kaki Kak di sana. Dan kami melakukan itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan sudah berjalan lama. Tujuan kami apa? Loh, apa lagi? Tadi masalah bisnis. Ya dong, in return kita pasti ingin mendapatkan satu profit. Ya, yang profitable ceritanya. Tapi di satu sisi yang lain, Mama Ira tidak bisa melupakan bahwa saya ada goodwill. Saya punya nama, gitu ya. Nah, dalam hal ini tidak ada mana yang lebih bagus, mana yang lebih berat. Kalau kita bisa mensinergikan goodwill kita dengan hasil produksi yang baik, hasil karya kita yang baik, Mama selalu yakin dan percaya atas izin Allah, semua pasti bisa berjalan. Gitu. Tinggal kita kuat atau tidak menantang pasar. Gitu ya? Mami kan udah lama dia di dunia selebriti. Nah sekarang ini mungkin apa sih perbedaannya dengan artis lama dengan artis yang sekarang? Artis lama dan artis baru. Artis lama ya kita. Kok ibu ketawa sih bu? Manajer saya ketawa dia bilang artis lama ya. Oke, jadi kalau artis lama dengan artis sekarang mungkin dimaksud adalah regenerasi kali ya, gitu ya. Kalau artis lama itu ada generasi 70 kali ya, 70-80 ada Mama Ira, ada Bunda Cica ya, ada Bing Slamet, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Kami ini sangat bangga karena setiap
kami yang ada pada saat zaman itu punya ciri khas, karakter gitu. Mama Ira seperti ini, Papa Adi dengan rambut poni dan lain sebagainya ya. Dan dari situlah kami bersifat eternity. Kami selalu ada di hati banyak orang. Kenapa? Karena kami punya ciri khas. Makanya lebih abadi dibandingkan regenerasi berikutnya yang mungkin belum menemukan cara yang tepat. Tapi kalau anak-anak sekarang, oh saya juga salut lah, bangga. Apa kamu sebutin? Kemajuan teknologi zaman? Oh iya, sure. Ada batasnya? Tidak ada batasnya. Ya kan? Kalian mau nyanyi sekarang tuh tak tuk tak tuk tak tuk. Dulu kita mana ada satu mikrofon begini, nggak boleh bergerak ya kan? Kalau sekarang udah lebih hebat. Saya juga bangga. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi. Mau dibawa kemana anak-anak Indonesia? Ya kan? Sekarang aja kita lagi pada bingung. Saya dan sahabat-sahabat mengajak sahabat saya juga Richard Puntario untuk bikin satu gebrakan baru, mempertahankan menghidupkan kembali lagu anak Indonesia. Kami sedang berjuang di situ. Jadi nanti kamu akan lihat perbedaannya. Kami dengan era yang saat ini dan besok-besok kayak apa. Ya, bentuknya aja yang berbeda. Boleh baik. Mungkin era sekarang ini kan naik mungkin langsung datang. Karena tidak ada ciri khas. Ciri khas itu membuat kita menjadi lebih apa coba? Lebih solid, ya kan? Kamu kenapa cantik? Karena alis matamu seperti itu, ya kan? Kenapa kamu selalu tersenyum? Dan ciri khas kamu adalah tersenyum dengan lubang apa? Ya. Jadi itu tadi. Jadi kalau kamu tidak mempunyai satu ciri khas, bagaimana orang akan mengingat? Semua orang akan tahu, ya, bahwa pekerjaan itu memang akan sama aja. Mungkin dari segi attitude sendiri gimana sih? Attitude, jangan ngomong soal attitude sama mama. Attitude itu, ini kalau manajer saya dengar dia pasti udah manggut-manggut ya. Kalau attitude itu mama ini orangnya, oh mungkin kalian tahunya mama Ira ketok terus ya, ya kan? Tapi kalau masalah attitude, bagaimana harus bersikap, apalagi dengan orang yang lebih tua, ya kan? Mau anak saya usia 28, 26, 20 tahun dan sekian tahun, kalian tidak pegang teguh soal etiket, kalian berhadapan dengan mama monster. Ya kan? Karena mama selalu memegang teguh itu. Kenapa? Karena mama juga seperti itu, diajarkan sama orang tua saya, diajarkan sama oma saya, ya kan, untuk selalu bersikap baik, hormat, menghargai dan lain sebagainya. Nah ini yang saya terapkan ke anak-anak sekarang, gitu. Terlepas dari kehidupan mereka saat ini, ya kita tidak bisa menutup mata. Ya, bahwa begitu kita keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, kita apa yang terjadi, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di sana. Tapi kalau kita dibekalkan bahwa keyakinan bahwa mama percaya sama kamu nak, jaga dirimu baik-baik nak, baca doa nak, itu semua akan terangkum. Itu akan terlepas dengan sendirinya melalui attitude-nya, caranya, menghargainya gitu. Mama ini adalah teman anak-anak. Asli teman. Mama ini tong sampah buat anak-anak. Karena semuanya ada di sini, daripada mereka cerita tempat lain, ya kan? Apa nanti Kak? Mereka dugem mama temenin, ditemenin mama dugem. Wah, mereka senang-senang mamanya begini. Sempat ikut dugem juga. Oh, mama nunggu. Begitu semuanya pada, mereka lagi senang-senang kick nih jam berapa kick, kayaknya ngantuk banget gitu. Tapi ada buat mereka. At least I'll do something, and I did. Oke, mau nanya nih, kan di tanggal 15 Oktober ini ada Hari Hak Asasi Hewan Sedunia. Hak asasi hewan sedunia. Iya. Oke. Nah, mama kan piara kucing juga ya. 4 anak saya. Di Di luar pernikahan. Menurut mama sendiri apa aja sih hak-hak yang seharusnya itu didapatkan oleh hewan? Hak kehidupan yang lebih layak. Hak untuk hidup. Hak untuk senang dan bahagia. Hewan adalah ciptaan Allah. Hewan itu hidup, dia bernyawa. Bedanya dia menggunakan insting, kita memberikan akal. Kalian suka dan sayang pada hewan, pets, peliharaan kalian. Apa yang membuat kalian suka? Mama tanya sekarang, apa? Pasti ada sesuatu. Kenapa kita sayang banget sama empat anak-anak mama di rumah? Ada Mbak Cemong, ada Abang Cimi, ada adik Mas Cili, ada adik Kiko. Apa namanya? Kita Ciki. Iya kan? Kenapa? Karena mereka adalah tim penghibur yang selalu ada buat mama. Haruskah mereka hidup layak? Oh iya. Haruskah mereka merasakan kebahagiaan di dalam sebuah tempat tinggal? Oh iya dong. Nggak ada. Mama juga marah. Kalau kita paling seneng ya kalau ngeliat orang yang marah-marah gitu, nggak bisa. Treat well, karena nggak cuma binatang, tumbuhan aja bisa bicara. Kita yakin itu. Oke, berarti menurut mama juga manfaatnya berarti kayak buat hiburan juga. Satu hiburan, pelepas rindu, kadang-kadang kita juga lepas stres. Kalau mama ya kalau lihat itu, dan emang udah jadi kayak anak gitu. Mereka bisa berkomunikasi kok sama kita.
Kucing-kucing kita tuh, kamu harus tahu kucing mama yang namanya Mbak Cemong. Itu iramanya sofa sekali, bentuknya sophisticated ya, dengan every sophisticated. Tapi kalau di tempat mama semua habis. Artinya apa? Kasih sayang tiada batas kepada siapa aja. Itu dia. Terus mama street feeding juga guys. Apa saya? Street feeding. Street feeding tuh apa sih saya bahasa nih lo? Street feeding. It's a feed. Oh my god. Jangan mama yang jawab kalau kamu nggak percaya. Itu ada manajer mama namanya Kak Kika. Di dalam mobil kita itu aslinya makanan kering kucing atau bawa kalengan. Kalau kita nggak ada mau di luar kota segala macam, berhentilah ke salah satu toko ya. Namanya apa toko sekarang barang kelentong apa ya banyak-banyak itu ya. Udah kita beli, kita buka. Udah langsung kita ajak mereka. Oke. Nah, mama kan juga punya 4 kucing nih. Perawatannya apa aja sih? Perawatannya? Perhatikan apa aja selain grooming gitu-gitu. Sayangku, mama cuma mau bilang sama kamu. Anak mama yang nomor 1 namanya Cemong, kucing mama yang namanya Cemong itu, dia sudah pernah bekerja mencari uang sendiri. Jangan salah, kucing mama itu setiap hari tampil di salah satu sitcom di TV sebelah sebagai pemeran rutin dan dibayar. Jangan sedih. Dan dia acting punya duit banyak. Dia bisa manicure, dia bisa pedicure, dia bisa mandi dan selalu wangi. Selain grooming, pendekatan, diajak bicara, komunikasi. Sehingga kita akan tahu seperti apa. Kucingnya nggak usah ngomong. Begitu pas dari Jawa, yang terdaftar di kartu keluarga mama, kartu keluarga kucing saya 4 yang terdaftar di kakak saya ada 4 tadi ya, Cemong, Cimi, Cili, Ciki. Yang di luar ada Tobiko, ada sapi, ada 4 atau 5 kucing. Jadi total kucing mama 10. Itu nge-rescue atau gimana? Yang 2 rescue, Cimi sama Ciki kita rescue karena alhamdulillah kami berharap sekali bisa rescue kucing tersebut. Kebetulan diberikan 1% sama Allah karena kucing itu ada balik di tangan kiri kan, tangan kiri. Yang Cimi juga, Ciki yang padanya juga sama. Jadi mungkin tertabrak karena itu pas ditemukan sama Kika dalam kondisi sangat luka dan perlu kita selamatkan. Yang paling kecil banget itu baru sekitar 3 bulanan, 4 bulanan itu juga sama. Kita rescue hampir kelindas. Cian. Terus mama ambil kenapa? Karena dia bogel kayak aku, jadi aku suka banget, gitulah pokoknya. Kucing mama tuh udah steril belum sih, Ma? Udah, pokoknya gede kayak mama lah. Nah kan juga sempat ada pro kontra lah, ada yang setuju dan nggak setuju sama steril ini. Dari mama sendiri gimana? Mama cuma pengen kucing mama sehat. Karena banyak juga yang berpendapat seperti itu. Kucing kalau dari steril cuma gede badan, tapi kasihan dia gede. Emang sih kita punya perasaan itu ya. Aduh kasihan banget di kucing di steril padahal dia pasti pengen berkembang biak, berteman banyak. Gitu aja ya kan. Tapi terus tiba-tiba kita harus melakukan steril atau kebiri. Buat saya yang penting kucing itu sehat, kucing itu bisa kita rawat dengan baik gitu ya. Kalau dia berteman sudah ada kan saudara-saudara yang lain. Dan itu juga salah satu yang diupayakan agar supaya tidak banyaknya kucing-kucing liar yang di luar sana. Gitu, Mama rasa. Oke, terakhir nih, Ma. Ya, kamu dari tadi terakhir dulu. Seberapa dekat sih Mama sama para anabulnya? Anabul. Iya. Kamu tanya sama Kak Kika deh, jangan tanya sama Mama. Kalau bagian ngambil Mama, bagian gedebak-gedebuk Mama, bagian perawatan Kak Kika. Kalau Kak Kika bobo sakit pakai apa itu semuanya Kak Kika. Ya kan kalau Mama bagian gendong, jilat-jilat apa segala macam. Iya, begitu pas sakit langsung makan sana. Mama juga ikut kadang-kadang kalau Kak Kika lagi pergi ke luar negeri, lama nih berbulan-bulan, saya buang kotorannya ya kan. Semangat bawa ke dokter panik gitu kan. Kucingnya udah gimana gitu. Kalau ada ibu yang satu itu enggak tenang saya. Oke? Ya, itu tadi adalah kabar update seleb dari Iramaya Sofa. Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa subscribe karena ada video baru setiap hari, dan jangan lupa klik loncengnya untuk update video-video saya. Sekali lagi terima kasih dan arigato.